Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam ini tanggal 22 November tahun 2022. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu, kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Sandaran hidup kita hanya Tuhan Yesus. Pengharapan kita, kekuatan kita hanya kepada Dia Yesus. Karena Tuhan sudah panggil dan pilih kita menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Anak yang akan mewarisi kerajaan surga. Dunia makin hari makin gelap, saudara. Seperti malam ini kita akan berbaring tidur. Kalau kita lihat keluar, sudah tidak ada matahari terbit, sudah terbenam, sudah gelap. Berarti dunia nanti ada waktunya gelap. Tapi sebelum itu terjadi kegelapan akan menimpa umat manusia, mari kita datang kepada Yesus. Karena Tuhan sudah panggil pilih kita. Dalam Yohanes 15:16 saya mau baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Mari, ada 5 poin yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini sudah dipilih Tuhan. Bukan kita memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Karena Tuhan punya rencana buat setiap kita. Karena Tuhan Maha tahu segala-galanya akibat manusia jatuh di dalam dosa. Dengan pilihannya. Itulah bukti nyata. Kalau pilihan manusia, dosa, salah. Buktinya si Hawa. Tuhan kan sudah perintahkan jangan ambil tuh makan buah. Tapi dia memilih dosa. Itu bukti. Makanya Tuhan yang pilih kita, bukan kita memilih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih kita dan menetapkan kita. Supaya apa? Supaya kita pergi. Pergi berarti kalimat aktif. Lakukan sesuatu Bapak Ibu. Prestasilah di hadapan Tuhan. Jangan Bapak Ibu diciptakan, kita diciptakan. Jangan sampai seperti talenta. Tuhan berikan 1, ada Tuhan berikan 2 talenta, ada Tuhan berikan 5 talenta. Jangan sampai seperti 1 talenta. Diberikan minimum saja 1 talenta. Itu orang diberikan 1 talenta, tidak melakukan apa-apa. Justru talenta Tuhan disembunyikan. Berarti dia tidak menghargai akan kasih karunia Tuhan. Itu mari sebelum kita berbaring tidur, marilah kita sadar bahwa kita sudah dipilih Tuhan. Tuhan sudah tetapkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Sudah tetapkan mewarisi kerajaan surga. Mari kita lakukan suatu pergi. Apa itu pergi? Lakukan suatu buat Tuhan. Mungkin di dalam gereja Bapak Ibu, di dalam pelayanan, ya, bersaksi, dan pokoknya ada unsur vertikalnya. Ada dimensi vertikalnya. Jangan sampai Bapak Ibu tolong sadar. Jangan sampai Bapak Ibu hanya melakukan dimensi horizontal, kerja, tapi tidak pernah berkaitan dengan vertikal. Kaitkanlah semua apa yang kita kerjakan dikaitkan dengan vertikal. Selalu andalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena Tuhan suatu hari kelak akan datang. Maka firman Tuhan katakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jangan sampai kita menjadi nothing. Kita bekerja tentunya dapat terima gaji. Kita bisnis tentunya dapat ada hasil. Jangan sampai kita sudah keliling-keliling sehari-harian, tidak mendapatkan apa-apa. Perlu kita evaluasi diri. Tuhan maunya supaya kita menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, itu bicara kesetiaan. Karena suatu hari kelak dia akan datang Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong sadar ya bersama saya. Mari kita sama-sama. Hidup ini hanya sekali. Waktu hanya berlangsung sekali. Seperti hari ini tanggal 22 November. Sama dengan angka 22 di belakang tahun 2022. Hanya berlangsung 1 kali ini. Tahun depan, tanggal 23, tahunnya ada. Tapi tanggal yang berbeda. Bukan tanggal 22. Tapi tanggal 23 November tahun 2023. Berarti 1 tahun lagi. Kita tidak tahu. Apakah kita masih umur panjang di tahun depan. Tapi saya minta dalam nama Yesus. Saya sudah minta kepada Tuhan. Tuhan berikan umur panjang. Kau berikan saya sehat. Karena tujuan saya sehat bukan untuk foya-foya kesenangan dunia. Tidak. Tapi kerinduan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat. Sebelum pintu anugerah tertutup. Mari. Seperti lagu kemarin saya nyanyikan. Pintu surga masih terbuka. Berarti pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka. Mari kita bertobat. Datang kepada Yesus. Kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh.
Sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah lagu. Ku dengar Tuhan memanggil. Ku dengar Tuhan memanggil. Haleluya. Ku dengar Tuhan memanggil. Amin. Haleluya. Ku dengar Tuhan memanggil. Haleluya. Angkat salibmu dan ikutlah Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu Tuhan panggil aku, haleluya, mau turut Tuhan dengan setia. Waktu Tuhan pilih aku, mau turut Tuhan Yesus dengan taat. Amin, haleluya. Ku terdengar Tuhan Yesus memanggil. Ku dengar Tuhan Yesus panggil pilih aku. Ku dengar Tuhan Yesus pilih aku. Haleluya. Ku mau setia, cinta dan taat. Amin, haleluya. Waktu Tuhan pilih aku, amin, haleluya. Waktu Tuhan pilih aku, haleluya. Ku mau ikut Tuhan dengan setia sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tertindis oleh dosa, haleluya, datang kepada Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku pada Yesus. Tuhan tolong selamatkan aku. Amin, haleluya. Waktu Tuhan panggil aku, haleluya. Waktu Tuhan pilih aku, amin, haleluya. Waktu Tuhan pilih selamatkan aku, haleluya. Ku mau ikut dengan setia taat, haleluya. Dia beri padaku berkat-Nya, haleluya. Dia beri padaku keselamatan. Dia beri padaku anugerah-Nya sampai nanti aku berjumpa dengan Yesus. Amin. Waktu Tuhan pilih aku, amin, haleluya. Aku berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Waktu Tuhan pilih aku, haleluya. Ku mau ikut Tuhan dengan setia taat. Waktu Tuhan pilih aku, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebagai kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami selalu bersyukur kepada-Mu dan
memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang sempurna. Ku cinta setia pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut hamba-Mu ini Bapa. Sucikan pikiranku, sucikan hatiku. Ku mau baca firman Tuhan Yesus. Berkuasalah hidupku ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku. Ampunilah semua kesalahanku Bapa. Ampuni semua khilafku Bapa. Oh Yesus, aku butuh pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Bapakku, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba hendak-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau mendengarkan renungan ini dilihat oleh Yesus. Karena apapun yang kita kerjakan berkaitan vertikal dengan Tuhan, itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Berarti sebagai bukti Bapak Ibu Saudara semua bersama saya sungguh-sungguh ikut Yesus. Mendengarkan renungan firman Tuhan lebih baik daripada mendengarkan gosip atau mendengarkan berita-berita dunia. Rata-rata umumnya manusia itu banyak habis waktu dengan masalah horizontal. Padahal masalah horizontal tidak berkaitan dengan vertikal, tidak berkaitan dengan surga. Masalah cari uang tidak bisa kaitannya surga. Kalau dikaitkan dengan surga, apabila Bapak Ibu diberkati Tuhan, uang memberkati orang itu berkaitan, beda. Tapi kalau Bapak Ibu pelit, diberkati Tuhan hanya memikirkan diri sendiri, ya, diberikan kesehatan tidak pernah berdoa, diberikan kesehatan tidak pernah beribadah, tidak pernah berbuat baik, yang ada ribut-ribut sama orang, menipu orang, terjadi dosa, zina, segala macam, semua bersifat daging. Bagaimana kaitkan dengan surga? Tidak ada. Oleh itu mari kita ambil waktu supaya kita ada keseimbangan. Kalau kita berdosa, kita segera minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Kita berbalik. Pertobatan itu harus selalu tiap hari, tiap saat. Karena kemungkinan manusia itu selalu berbuat dosa. Tapi jangan sampai main dosa-dosa terus. Nah, pada waktu jatuh dalam dosa belum bertobat, dipanggil sama Tuhan, selesai sudah. Tapi justru saat ini kita menghargai kesempatan hidup yang sehat ini. Mari kita senantiasa dengan hidup sehat, berpikir sehat, rohani sehat. Sehingga demikian kita tidak kena tipu-tipu terus dari dunia ini yang membawa kepada kecelakaan. Tapi senantiasa kita masuk di dalam nuansa rohani, di dalam pikiran surgawi, di dalam suasana surgawi, di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari puji Tuhan, kita membaca kitab Wahyu pasal 14. Puji Tuhan, ayat 14 sampai 20 dengan tema anak manusia dengan mahkota emas. Dia pegang sebilah sabit tajam itu. Apa itu? Coba kita mau bahas saudara. Ya, ngeri saudara, ya. Makanya pentingnya kita sebelum tidur baca firman Tuhan dulu, ya, supaya kita selalu diingatkan, dilihat oleh Yesus loh Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melakukan hubungannya dengan vertikal dengan Tuhan, itu dapat pahala dari Tuhan. Karena Tuhan berjanji dalam Ibrani 11 ayat 6, orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu ada upah. Oleh karena itu saya mencari upah di surga untuk membalas kasih Tuhan dengan hidup yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena harapan saya sungguh, saya mau rindu kangen hidup di surga bersama Yesus. Ya, dunia ini membuat kita celaka. Dunia ini sebetulnya kita diciptakan dunia untuk memuliakan Tuhan loh. Supaya kita lihat, waduh dunia ini betul-betul keadaannya penuh dengan dosa. Dan hidupku ini, mari muliakan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Semuanya berkenan kepada Tuhan. Mari, saya mau baca Wahyu pasal 14, ayat 14 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya.
Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada 9 tabit sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring dengan malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparnya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Ayat 20 yang terakhir. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kang kuda, dan jauhnya 200 mil. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20. Puji Tuhan, berarti kita sudah selesai baca kitab Wahyu pasal 14. Besok kita lanjutkan atas rahmat dan anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan, Wahyu pasal 15. Makin hari kita baca, makin memuncak murka Allah. Kalau kita lihat di sini, awan putih ada seorang seperti manusia dengan sebuah mahkota emas. Menurut saya pribadi sebagai hamba Tuhan, ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang bermahkota kemuliaan. Karena anak manusia itu dalam rangka supaya hidup manusia itu bertobat, saudara. Ya, banyak manusia-manusia, maka Yesus turun ke dalam dunia ini disebut anak manusia, supaya Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi manusia, supaya manusia yang penuh dengan dosa ini bertobat. Lihat Yesus, seperti dalam pujian, to be like Jesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu menjadi kerinduan kita. Maka Yesus menjadi anak manusia, anak bicara ketaatan, supaya kita sebagai anak taat, kita sebagai manusia orang berdosa harus taat kepada Bapa di surga, dan sadar kita sebagai manusia berdosa harus bertobat. Bertobat, ikutin jejak Yesus. Seperti dalam 1 Petrus 2:21, bahwa kita harus sadar kita sudah dipanggil. Dan tujuan Tuhan kita dipanggil supaya kita ikutin jejak Yesus. Ini bukti nyata, saudara. Ternyata Yesus marah, murka Allah. Sudah saatnya memegang sebilat sabit tajam, alat pemotong sabit itu alat pemotong tajam di tangan Tuhan. Karena apa? Sudah tuai masak. Berarti maksudnya apa, saudara? Dunia penuh dengan kejahatan. Dunia kejahatan sudah memuncak. Seperti lihat kalau saudara, Sodom dan Gomora. Kenapa Sodom dan Gomora dihukum sama Tuhan? Karena sudah memuncak, menyakiti hati Tuhan, saudara. Kalau kita baca di Kejadian pasal yang ke-6, sudah memuncak, bikin sakit hati Tuhan. Kalau kita lihat di sini, di Kejadian pasal 6 ayat 3, berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kan manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun. Sudah memuncak. Ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Ini, lihat ini, udah memuncak, saudara. Lihat ini, perbuatan-perbuatan manusia banyak durhaka. Coba ini. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Sudah saatnya kita bertobat, hidup sungguh-sungguh ke Tuhan. Karena nanti murka Tuhan akan jatuh, saudara. Lihat ini, ayat 19. Lalu malaikat itu mengayuni sabitnya atas bumi, dan memotong buah pohon anggur bumi, dan melemparkan ke dalam kilang besar, yaitu murka Allah. Suatu hari kelak akan datang. Murka Allah dikaitkan dengan Yohanes 3:13. Ada kata-kata murka. Coba kita sebagai ayat terakhir ya, supaya kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yohanes 3 ayat 36, demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah. Ada murka Allah, sama-sama ada murka Allah. Tapi murka Allah dikaitkan dengan apa? Ketidaktaatan. Banyak manusia berdosa, tidak taat kepada firman Tuhan, meremehkan firman Tuhan, melecehkan Tuhan, tidak menghormati hamba Tuhan, tidak menghormati Tuhan seperti Herodes di Kisah Rasul 13, dimakan cacing, tidak menghormati Tuhan. Seperti Hofni, Pinahas, Nadab, Abihu, banyak orang-orang anak Tuhan tidak menghormati Tuhan. Hari Minggu tidak datang beribadah kepada Tuhan.
Takut saudara, nanti ada murka lalu. Maka penting di sini kita dengar firman Tuhan. Saya sampaikan ini firman Tuhan dengan hati yang saya tulus bersih atas izin Tuhan loh. Supaya kita sadar, mari kita menjadi anak Tuhan yang taat. Jangan sampai menjadi anak Tuhan yang tidak taat. Kalau tidak taat ada murka Allah. Seperti firman Tuhan dalam kitab Wahyu, ada murka Allah. Tapi mari, biar melalui firman-firman selalu kita dengar, membangun hidup kita, membentuk karakter kita, membentuk kualitas hidup kita. Beda dengan orang dunia, karena kita adalah anak-anak terang, bukan anak gelap. Suatu hari kelak kita akan memasuki kerajaan yang terang di surga buat selama-lamanya. Ingat, sadar bahwa Tuhan sudah pilih panggil kita menjadi anak terang Tuhan. Jadilah berkat buat setiap orang. Jadi berkat dalam rumahmu, dalam pekerjaanmu, dimanapun kamu berada. Bapak Ibu, mari, termasuk saya harus menjadi berkat buat keluarga saya. Harus menjadi berkat. Ya, kecuali kalau orang itu memang nggak mau terima berkat Tuhan, mau hidupnya ada bertobat, silakan, hidup semua pilihan. Tapi yang penting pribadi kita harus berbuat kebenaran Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Waktu Tuhan panggil aku, amin, haleluya, aku mau ikut Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus Bapakku, Engkau sudah panggil, pilih aku. Pakailah hidupku ini Tuhan Yesus, pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus, pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus, untuk menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa, biar makin hari makin setiap pribadi kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumber kehidupan, supaya kita selamat masuk di dalam kerajaan surga, lolos dari murka Allah, masuk di dalam rencana ilahi yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.